Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Khairia Dahlan. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teorema Pythagoras bagian 2, yaitu 1. Triple Pythagoras, 2. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Baik anak-anak, kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan dapat 1. Menemukan triple Pythagoras, 2. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Oke, kita masuk ke yang pertama. A. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, sekarang kita ke contoh. Ada 3 contoh triple Pythagoras di sini. Kita ambil satu contoh, yaitu bagian A, 3, 4, 5. Nah, kita perhatikan ya. Kita buktikan apakah dia termasuk triple Pythagoras. Nah, kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita ganti nilai C-nya menjadi bilangan yang terbesar. Antara 3, 4, dan 5, bilangan terbesarnya adalah 5. Jadi, untuk C-nya 5, untuk A dan B-nya bebas. Nah, di sini Ibu tuliskan A-nya 3 dan B-nya 4. Kemudian kita kuadratkan. 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, sekarang kita perhatikan antara ruas kanan dan ruas kiri nilainya sama. Berarti terbukti bahwa bilangan 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Sekarang bagaimana cara mencari triple Pythagoras? Cara mencari triple Pythagoras sebagai berikut. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan X lebih besar Y, maka 2XY, X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 dan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 adalah triple Pythagoras. Nanti modelnya seperti gambar di bawah ini ya. Jadi gambar ini adalah gambar segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini, untuk sisi miringnya atau hipotenusa atau sisi terpanjang, kita tuliskan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Untuk sisi paling pendek, kita tuliskan 2XY. Dan untuk sisi antara sisi miring dan sisi paling pendek, kita tuliskan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh 1. Temukan beberapa triple Pythagoras dengan cara melengkapi tabel berikut. Tadi syaratnya kita ingat kembali, X lebih besar dari Y. Jadi nilai X harus lebih besar dari nilai Y. Nah, bisa kita lihat pada baris pertama dalam tabel. Nilai X sama dengan 2 lebih besar dari nilai Y sama dengan 1. Begitu juga pada baris kedua, 3 lebih besar dari 2. Dan baris ketiga, 4 lebih besar dari 1. Selanjutnya, kita lihat pada kolom 2XY. Artinya di sini 2 dikali X dikali Y. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat lagi pada kolom X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 atau X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, berarti 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 tadi 4, kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya pada kolom X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 tambah
1 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, tambah 1 pangkat 2 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi kita bisa tulis triple Pitagorasnya. Ingat, dahulukan angka yang terkecil atau bilangan yang terkecil, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, untuk baris kedua dan ketiga, kita lakukan dengan cara yang sama seperti baris pertama tadi. Kita lihat baris kedua, X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Pada kolom 2XY berarti 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. Nah, begitupun pada kolom X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kita ganti X-nya menjadi 3. 3 kuadrat kurang Y, yaitu 2. 2 kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 9 kurang 2 kuadrat sama dengan 4. 9 kurang 4 sama dengan 5. Oke, selanjutnya pada kolom X kuadrat tambah Y kuadrat, kita ganti menjadi 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Maka kita bisa tulis triple Pitagorasnya. Ingat, dari bilangan terkecil yaitu 5, 12, dan 13. Begitu juga dengan cara kerja selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Buktikanlah. A. 9, 15, 12. B. 6, 10, 12. Nah, kita ke A dulu ya. Nah, kita gunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita ingat kembali tadi untuk nilai C kita ganti dengan bilangan terbesar. Jadi dari ketiga bilangan 9, 15, 12, mana bilangan yang terbesar? Ya, bilangan yang terbesar adalah 15. Jadi kita ganti C-nya menjadi 15. Untuk bilangan 9 dan 12, terserah kita mau isi di mana, bisa dibolak-balik. Untuk jawaban di sini, Ibu ganti A-nya menjadi 9 dan B-nya menjadi 12. Jadi bisa kita tulis 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 9 kuadrat sama dengan 81 tambah 12 kuadrat sama dengan 144 sama dengan 15 kuadrat 225. 81 tambah 144 sama dengan 225. Kita perhatikan antara ruas kanan dan ruas kiri, ternyata nilainya sama. Jadi ini memenuhi syarat dari triple Pitagoras. Maka bilangan 9, 12, dan 15 merupakan triple Pitagoras. Oke, kita lanjut ke soal bagian B. 6, 10, 12. Kita gunakan rumus yang sama tadi, yaitu rumus teorema Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, kita ganti nilai C dengan bilangan yang terbesar atau sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini bilangan terbesarnya yaitu 12. Untuk A dan B bebas, kita mau ganti 6. Untuk A bisa juga 10. Oke, nah kita masukkan 6 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 10 kuadrat sama dengan 100 sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita jumlahkan 36 tambah 100 sama dengan 136. Nah, di sini kita bisa lihat antara ruas kiri dan ruas kanan ternyata nilainya tidak sama atau berbeda. Nah, tadi persyaratannya kalau triple Pitagoras itu ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Berarti
untuk soal B ini tidak memenuhi. Jadi bisa dikatakan bahwa 6, 10, 12 bukan triple Pythagoras. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Jika 5,P,13 adalah triple Pythagoras dengan 5 kurang dari P kurang dari 13, maka nilai P adalah. Kita perhatikan dulu ya. Ini soal mencari salah satu dari sisi segitiga siku-siku. Jadi sisi yang mau dicari itu sisi P atau nilai P berapa. Nah, yang sudah kita pelajari, kalau mencari sisi paling panjang atau sisi miring dijumlah ya. Itu triknya. Nah, sekarang mencari sisi yang bukan sisi miring. Berarti caranya sisi miring dikurang sisi yang lain. Baik, kita lihat C-nya. Sama dengan 13. Nah, 13 adalah bilangan terbesar. Dan bilangan yang lainnya adalah 5. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Kita ganti. B kuadrat menjadi B kuadrat sama dengan C-nya, C kuadratnya kita ganti 13 kuadrat kurang A kuadratnya itu 5 kuadrat. Kemudian P kuadrat sama dengan 169 dari 13 kuadrat ya. Kemudian kurang 25. P kuadrat sama dengan 144. Lawan dari kuadrat yaitu akar. Jadi P sama dengan akar 144. P sama dengan 12. Kenapa 12? Karena 12 dikali 12 sama dengan 144. Jadi nilai P-nya adalah 12. Sudah bisa dipahami ya? Baik anak-anak, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu B, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Nah, persyaratannya, untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, C, A, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di C. B, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di C. Dan C, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di C. Keterangan C adalah ukuran sisi terpanjang atau sisi miring. Lanjut ke contoh 4. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip atau segitiga tumpul? Buktikanlah. A 12,10,8, B 16,34,30, C 12,16,5. Sekarang kita ke A dulu. 12,10,8. Jadi kita tulis kembali rumus teorema Pythagorasnya. Tapi untuk lambang sama dengannya atau lebih dari atau kurang dari kita hilangkan dulu. Jadi kita ganti dengan lambang titik-titik. Kemudian kita masukkan nilai C-nya itu adalah 12. 12 adalah bilangan yang terbesar. Kemudian kita ganti A-nya menjadi 10 dan B-nya menjadi 8. Setelah itu kita kuadratkan. 12 pangkat 2 sama dengan 144. 10 kuadrat sama dengan 100 tambah 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian kita jumlahkan 100 tambah 64 sama dengan 164. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Oh, ternyata antara ruas kiri dan ruas kanan berbeda nilainya. Nilai C kuadrat kurang dari nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Maka termasuk jenis segitiga lancip. Selanjutnya kita ke B. 16, 34, 30. Nah, sama tadi ya, kita tulis dulu rumus teorema Pythagorasnya, kemudian kita masukkan 34 kuadrat
titik 16 kuadrat tambah 30 kuadrat. 34 kuadrat sama dengan 1156. 16 kuadrat sama dengan 256 tambah 30 kuadrat sama dengan 900. Kita jumlahkan 256 tambah 900 sama dengan 1156. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa antara ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Berarti nilai C kuadrat sama dengan nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Maka termasuk jenis segitiga siku-siku. Oke, terakhir untuk soal C 12,16,5 sama dengan tadi, kita tuliskan rumus teorema Pitagorasnya. Kemudian kita ganti nilai C menjadi 16. 16 adalah bilangan yang terbesar. Kemudian A-nya kita ganti jadi 12 dan B-nya jadi 5. Kemudian kita kuadratkan, 16 kuadrat sama dengan 256. 12 kuadrat sama dengan 144 tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Kita jumlahkan, 144 tambah 25 sama dengan 169. Sekarang kita perhatikan, antara ruas kanan dan ruas kiri berbeda. Nah, nilai C kuadrat lebih dari nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Maka termasuk jenis segitiga tumpul. Bagaimana anak-anak? Cukup bisa dipahami ya? Baiklah anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan, maka Ibu berikan latihan sebanyak 4 nomor. Untuk nomor 1, temukan beberapa triple Pitagoras dengan cara melengkapi tabel berikut. Tadi sudah Ibu contohkan ya. Kemudian yang kedua, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Buktikanlah. A 12,16,24, B 36,15,39. Kemudian nomor 3, jika 27,P,45 adalah triple Pitagoras dengan 27 kurang dari P kurang dari 45, maka nilai P adalah. Dan yang terakhir nomor 4, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip atau segitiga tumpul? Buktikanlah. A 10,20,24, B 11,9,13 dan C 26,24,10. Oke anak-anak, sekian dulu video dari Ibu Ria. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.